para jamaah itu memberikan kesaksian dulu sebelum meninggal atau wafat yang ke-40 hari. Simbah ini sudah sedo, tapi beberapa tamu itu karena dulu tidak ada komunikasi seperti sekarang, dan jamaahnya itu banyak tersebar di mana-mana, jadi kurang update berita terkini kalau istilahnya sekarang. Itu terus sowan itu pun juga ditemui dan disuguhi hidangan sama Mbah Abdul Jalil Padahal sudah padahal meninggal. sudah meninggal. Ini perjalanan masuk ke Kecamatan Susuan. Jalannya beton, 2 jalur, dan kanan kiri masih tanah-tanah kosong. Dan cukup jauh ini. Jalannya bagus, beton, tapi kanan kiri tanah-tanah kosong. Jadi kalau perjalanan malam harus hati-hati ini Anda. Jauh, tidak ada penerangan jalan, dan tidak ada perkampungan. Itu cukup jauh ini, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 kilometer. Assalamualaikum. Ya Gus, alhamdulillah. Iya Gus. Nyambaan lah. Dulu juga duit. Kita jauh. Enggak, matang rugi. Wah, jadi. Ku siap kopi nih, ini Kang Alif nih. Oke, saya usul. Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol lagi kata. Nggih. Ya, ini umat Nusantara itu mendengar kaitannya dengan informasi bahwa di Dusun Petak ini ada jejak-jejak pasukan Pangeran Diponegoro. Ini kami tim dari umat Nusantara sengaja
dulu Mondok. punya wadifah sing apa ya rada nyeleneh. Nyelenehnya itu nek dahar niku masakane dicampur pasir. Jadi dahare saupa-saupa. Kemudian nek sare niku nganggo bluluk. Nirakanda Kepati. nirakanda anak putu itu. Nah, Nanti kan kepati waktu kan bangun. Kalau ndak sholat, deres, baca Quran, mutolaah, dikir, ngoten niku. Mbah Jalil nggih. Nah, oleh mertuane Yang tapi bernama- belum punya putra waktu yang itu. bernama Mbah Muhammad Rozi itu. Ya, Mbah Muhammad Rozi Mertuanya, itu ya. tanya ke Tujan, Mbah Tujalil, Lil, tak sawang kok kowe iki nyeleneh karo timbang kanca-kancamu. Lah kuwi dimaksud apa? Mboten kula mung nirakati anak putu terus dadi wong carane ngono. Dadi wong ora dadi Dan itu masih masa mondok. Iya, Masih mondok di sini. Mondok, dan ya. Mbah Muhammad Rozi itu belum punya putra. Kemudian Oh, terus minta ngoten. didoakan sama Mbah Dujalil. Ya wis nang ngono Lil, aku dongakno. Nak. Kok nek duwe anak wedok tak entuke kowe. Oh, Nah, ngoten. akhirnya tidak begitu lama Mbah Nyai Muhammad Rozi ini hamil. Oh, Nah, hamil kebetulan lahirnya putri juga. Terus umur sepasar niku dinikahkan. Umur sepasar dinikahke. Setelah sepasar niku dinikahke Mbah Abdul Jalil terus dikirim ke Mekah. Di sana Kalian Mbah Muhammad Rozi. Kalian Mbah Muhammad Rozi. Kalian mertuanya. Ya, Iya. mertuanya. Karena menimba ilmu macam-macam termasuk Iya, iya, ilmu iya. rekor. Di Mekah sekitar 12 tahun. Terakhir 4 tahun itu berguru. Kalau sebelumnya kepada Syekh Zaini Dahlan dan sebagainya. Zaman Mbah Mahfud At-Tarmasi ya. Itu. Ya, satu masa dengan Syekh Khotib Minangkabau. Oh, satu masa itu Oke. Mbah Jalil itu. Jadi ya. saya baca literasi di ensiklopedia ulama Nusantara kalau tidak salah Oke. keluaran Depak itu bahwa Mbah Abdul Jalil itu semasa dengan Syekh Khotib Minangkabau. Jadi ceritanya dulu di gurun itu ada 2 santri dari Indonesia yang pinter banget. Tetapi ada perbedaan. Sing satu cenderung kepada tasawuf, yang satu boten. Iya. Oh, Nah, jadi 2 ini Mbah Abdul Jalil dan Syekh Khotib Minangkabau. Nah, karena 4 tahun yang terakhir Mbah Abdul Jalil ini belajarnya sama Syekh Sulaiman Judi di Jabal Kubes. Bagus. Ya, terus kemudian kundur ke sini, yang kundur ke sini tadinya pun rada anu ya. Karena di sana itu konon ceritanya Mbah Abdul Jalil ini sudah jadi khalifah Syekh Sulaiman Judi. Umum dados badal khalifah. Badal, ya. ya. Itu Iya. seperguruan dengan Badi gitu. Badal itu semua. Iya. Oh, Seuniversitas lah. Universitas sih. Tapi terus Mbah Muhammad Rozi itu tidak kurang cara kirim surat ke Syekh Zaini Dahlan dan Mbah Sulaiman Judi. Syekh Sulaiman Agar Judi supaya Mbah Jalil pulang ya. disuruh pulang. pulang karena Mau pulang. sing nyuruh mertuane kok wis rada rasa-rasa. Iya. Nek sing gawe Iya, gurune iya, kan iya. Itu kan anu calon istri tadi sudah besar di sana. Oh iya iya iya. Besar ya dulu sudah layak untuk tinggal lah. Perkiraan berapa tahun itu Mbah Jalil di Mekah itu? 12 tahun. 12 tahun ya. Oh ya sudah Itu gede ya. aduh Pak Yai. Sebelum berlanjut ke hakim itu kan cerita ke bawah ya. Mbah Abdul Jalil itu aslinya santri dari Banyumas. Mondok di sini. Oh Mbah Jalil. Ya. Sama Mbah Terus ditokke putrane Mbah Yaine Mbah Muhammad Rozi Mbah Muhammad Aminah niku. Rozi. Jadi masjid ini peninggalan era Mbah Muhammad Rozi ya. Iya. Iya. Nah, Mbah Abdul Jalil itu dari Banyumas juga banyak, tapi yang menetap di sini ya Mbah Abdul Jalil itu. Terus kemudian sebelum Mbah Abdul Jalil ke sini itu sudah mondok juga ke Jamal dan sebagainya. Oh, Mbah Jalil sudah mondok di Ya, beberapa mondok di Indonesia pesantren itu terakhir ya di mertuanya itu. di sini ya. Terus Iya. kemudian dikirim ke Mekah itu ya. Ya betul lah itu Dan yang baru melanjutkan. terus kan itu Ya, bawah itu. ya. Jadi Bentar, kalau lanjut, sebelum sampai sini itu ceritanya kan mondoknya di Mbah Imam Rozi Singomanjat. Nah, Kakeknya berarti jatuhnya kakek mertua lah. iya, Ya, kakek ya. mertua. Ya, Kakek ya. mertua. Terus disuruh Klaten. khidmah untuk menemani Mbah Muhammad Rozi Muhammad di Rozi sini di dan sini. Batalas Oh iya, Nah, santri dakwah di comotan sini. yang Ya. tradisi itu kan masih ya. berdakwah di sini. Mbah Kebetulan Imam Rozi juga- itu aduh punya adik yang diperistri oleh Diponegoro. Mbah
Imam Rozi yang di Klaten itu. Ya, ini gedung Mbah. Berarti kedekatannya dengan Pangeran Diponegoro ya. Ya, sangat. Nah ini ulama-ulama Nusantara yang sebetulnya Gus, kami itu kepingin mengungkap. Ya. Jadi umat Nusantara itu kepingin mengungkap ulama-ulama Nusantara yang memang kami ambil dari sanad Pangeran Diponegoro. Karena perjuangan Nahdlatul Ulama itu tidak lepas dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Iya, iya, iya. Ini biasanya tandanya itu ada pohon sawo. Iya. Ya, Panger atau kode sawo itu adalah rata-rata santri Pangeran Diponegoro Betul. dan pasukan Pangeran Diponegoro dengan dalil sawu sufu vakum itu. Ya, betul. Ya sawu sufu vakum kayak pohon sawo. Sawo dan itu sawo. Makanya lahirnya Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat mudah. Pokoknya di mana pesantren atau masjid ataupun musola kalau depannya ada pohon sawo itu pasti ada sanadnya ke Pangeran Diponegoro. Makanya kami dari umat Nusantara tertarik untuk mengungkap kaitannya dengan sejarah Mbah Muhammad Rozi dan ternyata masih ada tarik benang merahnya ke Mbah Imam Rozi dan itu mertua Pangeran Diponegoro. Ini menarik Gus. Coba Gus, ceritakan lagi Gus. Setelah Mbah Abdul Jalil nggih, perjuangan beliau tentang syiar Islam yang ada di Dusun Petak ini, Kecamatan Susukan. Jadi perkembangan selanjutnya dakwah yang dipakai oleh Mbah Abdul Jalil ini ya latar belakangnya dengan Thariqah. Jadi bertasawuf. Jadi Tasawuf, backgroundnya sini itu memang tasawuf di awal. Kalau Mbah Khotib Minangkabawi kan lebih kepada ke ilmu anu ya, ilmu syariat. Iya, ya, tasawuf. Sehingga dulu Mbah Abdul Jalil sampai sini ini Islam di sini kurang begitu, masih belum banyak. Masyarakat masih kejawen Ya, nih. masih kejawen. Dan bahkan di sini ini kemudian sejak saat itu juga perlawanan terhadap penjajah itu ada girohnya, semangat. Jadi sekaligus apa dengan background tasawuf sekaligus untuk nasionalisme itu bangkit di zaman Mbah Abdul Jalil. Itu diantaranya diungkapkan oleh Pak Zaman Sari Dovir diantaranya. Oh, di Tentang bukunya keberadaan Mbah Abdul Jalil itu. Oh, iya. Tradisi pesantren. Tradisi pesantren, Ya. buku untuk referensi sahabat Ya. umat Nusantara Ya. lah. Mungkin Mbah Abdul Jalil bisa dibaca meskipun tidak banyak, tapi Ya. diungkap di buku Tradisi Tradisi pesantren pesantren. kalangan Dr. Zaman Sari Dovir. Oh, Zaman Sari Dovir. Sekarang orangnya masih. Oh iya. Ini. Kalau Terus di ada tradisi- juga buku yang diterbitkan oleh Martin Martin van Hoven. Van Dunissen. Van Dunissen. Oh, yang pengamat Martin pesantren itu ya. Pengamat Betul, dari Belanda. Pesantren, Itu juga. pengamat Thariqah. Itu Jadi juga. Australia. Nah, itu Australia. membaca manakib yang diterjemahkan di sini maka saya Bahrudin itu kan ada Al-Fatai, tahunya dia itu Kabupaten Pati. Al-Fatai itu peta itu. Peta ini. Iya. Oh, di mana manakib Saya Naksabandia. Iya. Naksabandia. Manakib Syekh Bahrudin Anak Sabadi. Iya. Jadi Nakib Bahaudin Naksabandi itu pertama kali dibikin oleh Mbah Ki Haji Maisur, cucu Mbah Abdul Jalil, sama Kakeknya Mbah ini Mbah bapak saya. Hamam Nasiruddin Grabak. Karena zaman dulu percetakan yang ada di sekitar Jawa Tengah ini baru di Mbah Hamam Nasiruddin Grabak. Grabak Magelang. Itu juga Anak Sabadi. Oh iya. Torikohnya Naksabandi ya, Mbak ya. Jadi kembali lagi tadi bahwa di masa perjuangan tadinya di sini ini markasnya Hizbullah. Markas Hizbullah ya. Markas Hizbullah. Itu Sampai- masih era Mbah Jalil itu. Masih Mbah Jalil, kemudian dilanjutkan, masih berlanjut terus Sampai Mbah Jupri. sampai Mbah Jupri, sampai dengan panglimanya itu garwane Mbah Kiai Jupri, putra Mbarepe Mbah Abdul Jalil. Jadi putri ini namanya Mbah Ropihah, populer dengan panggilan nama Tembur. Mbah Tempur. Itu memang asalnya dari Tempur Klaten. Tembur Dia Klaten. makamnya Mbah anu tadi. Mbah Mbah Imam Imam Rozi. Rozi itu di sana Tempur. Namanya Mbah Tempur, panglimanya justru perempuan ya. Perempuan. Sehingga terkenal dengan Mbah Tempur. Lalu ketika memimpin pertempuran ya Mbah Ropihah ini. Mbah Ropihah Iya. bagi laskar Sabilillah yang ada di sini ya. Oke. Ya. Beliau putri, tapi sayang dengan Mbah Jupri, Mbah Ropihah ini tidak punya putra. Tapi keilmuannya Mbah
Robihah ini memang Diakui. diakui. Jadi tafsir Jalalain Nggih. itu sampai dengan maknanya itu dari belakang dibaca sampai ke depan. Barobihah itu. Barobihah. Biasanya kalau ada Mbah Yai sowan disuruh baca kitab. Jadi hafal bukan Itu saya makamnya. masih menemui itu Barobihah. Barobihah jenengan tasnya anu. Rumahnya sini, saya masih Oh. kecil. Rumahnya ini. Kalau ada foto-fotonya Gus, Nawian bisa buat. Belum ada ya. Belum ada. Saya sangat menarik karena sisi nasionalisme. Materi-materi yang saya sampaikan kepada Nahdien itu kan sering nasionalisme juga. Nah makanya saya kepingin mengupas Pas tentang dari pesantren. pas dari hari santri nasional ini. Ngeten nggih. Mbah Tempur atau Mbah Robihah tadi yang alim alamah sampai membaca Jalalain saja dari belakang mampu. Kitab kuning ya harus Hafal, bagaimana bukan hafal baca. hafal Pak, Hafal. hafal Pak. Hafal bukan Quran. Dan sering ngetes para kiai. Oh ngoten. Iya, kalau Coba ada- jenengan anu sampaikan sejarah tentang Mbah Tempur. Dari awal ya. Iya. Yang saya tahu, saya memang sempat menemui walaupun saya baru berapa tahun, tapi saya sudah ingat. Masih kecil ya. Ya masih kecil, tapi saya sudah ingat. Dalamnya di ini, timur ini, Nggih, nggih, nggih. itu dari mbak-yu saya juga saya cerita. Mbah Tempur itu orangnya cantik, cerdas, trendy. Jadi ya pakaiannya serba trendy kalau zaman Oh, sekarang, bener, nggih. necis. Keyakinan lah dulu. Iya, trendy betul. Dikatakan Mbah Tempur karena berasal Asalnya dari Tempur Klaten. Tempur Klaten. Iya, Mbah asalnya dari- Robihah ya nama aslinya Mbah Robihah. ya. Robihah. Itu ya termasuk Sri Kandi wanita saat itu Yang berani melawan dalam penjajah, bidang ya. dalam bidang keilmuan dan juga dalam bidang termasuk fashion. Begitu. Oh. Mbah Tempur itu banyai tapi Sosialita Kekinian. kalau zaman sekarang. Sosialita nah, kalau iya, sekarang. fashion betul. Makamnya di mana ya? Di sebelah masjid. Nanti Oh, nanti ada saya ya, ajak ada ke sana. juga. Nanti Oke, saya oke, ajak kita. ke sana. Makamnya semua di sini. Nah, Mbah Tempur itu dulu termasuk juga sering ngajak para penderek santri itu turba. Sambil itu Mbah Tempur itu cara saiki bisnis kasar. Oh, jadi ekonomi entrepreneurship lah kalau Ya, sekarang ya, ya. ya. Ya nanti santri-santri itu diajak membuat kudung dan sebagainya. Kalau dulu saya bukan jilbab, kudung. Kudung pakai disulap itu. Iya, iya. Terus ada sering tamu termasuk dari Banten itu ke sini loh. Itu dari Banten itu ke sini. Nanti oleh Mbah Tempur itu disodori kitab suruh baca. Tes-tesannya gitu ya. Iya. Dan itu yang dites bukan sembarang, bayi juga. Iya. Makanya oke. Terus Perjuangannya, Yai, perjuangan Mbah Tempur melawan Belanda yang paling heroik. Apa yang dapat jenengan ceritakan, Yai? gini. Selain Mbah Jupri, dulu Mbah Yai di sini sudah merasakan penjaraan Belanda. Mbah Jupri itu suaminya Mbah Tempur tadi. Iya. Iya. Mbah Robihah. Betul, Ya. iya, iya. Iya, iya, iya. Itu semuanya sudah merasakan perjuangan apa? Penjaranya Belanda ya. Nah, Belanda itu dengan sini memang gemes betul. Makanya masjid sini dibom 3 kali. Pertama dari jarak jauh namanya Mbawangan. Oh, iya, iya, iya. Terus kemudian dari pesawat terbang rendah itu saksinya baru saja meninggal Pak Musin. Menyaksikan langsung ya. Iya, dia masih kecil. Urung mendak ya. Ya, Pak Musin rumahnya dekat sini. Dia termasuk veteran. Terus yang terakhir dipasang track bomb. Track bomb itu yang untuk meledakkan. Ya ranjau darat. Ya, Istilah betul, sekarang betul. ranjau darat. Iya, iya. Nanti ada cagak-cagaknya masih sekarang. Masih. Iya, iya. Terus ya bentuk perjuangan Mbah Tempur dan istri-istri yang lain mensuplai betul dengan DITI di sini. Maka di ini tuh sering digunakan untuk istighosah zaman dulu. Bahkan yang datang itu dari Solo, Mbah Ma'ruf dan sebagainya itu datang ke sini. Mbah Ma'ruf tokoh Saatiliah dari Solo itu. Iya, 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 iya. Ya itu datang ke sini. Nah, mereka bunya ini sangat sekali mendukung perjuangan Mbah Yai dalam melawan penjajah Belanda. Termasuk bapak saya itu sudah dukung Belanda, Jepang sudah, Mbah Wari juga sudah semuanya. Itu.
sudah Nggih, nggih. selain Mbah Jupri sudah merasakan pahit geternya perjuangan termasuk di penjara. Markas pasukan Sabilillah Ya. dan pasukan Hizbullah di sini Ya, ya. betul. Hizbullah. Nggih, nggih, nggih. Sering dikirakan untuk mujahadah. Termasuk untuk menghalau Nah, gerakan-gerakan ini- di ITI gitu ya. ya, sungai di situ, Sungai Serang. Itu kalau orang dulu mengatakan di sebelah timur itu Republik, di sebelah sana itu Belanda. Oh, batas Di garis masing. pertempurannya ya. Nah, Jadi garis di garis basis garisan apa ya. itu? Iya, 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 iya. di sana kan dulu ada tempat kopennya Belanda. Kopen itu apa ya? Tempat tanduran kopi-kopi itu loh. Oh, perkebunan kopi Ah, milik di Belanda. sebelah sungai itu tempat Oh iya perkebunan iya iya kopi. iya iya. Lah di sini tuh memang menjadi gemes betul karena selalu mengadakan perlawanan para kiai. Jengkel ya. Nah, Ternyata itu tidak berhasil. dimotori oleh ulama-ulama Torek. Ulama-ulama Toriko. Ya. Iya iya iya. Ya, sekian itu nanti biar dilanjut Nanti ini menjadi sambung menyambung. nggih, menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang kaitannya dengan bagaimana perjuangan para kiai dalam konteks melawan penjajah dan kemerdekaan bangsa. Maka dari itu Ummah Nusantara memang fokus kepada syiar dan perjuangan para ulama. Gini Gus, jadi dari Mbah Imam Rozi yang sebagai panglimanya Pangeran Diponegoro, kemudian turun Mbah Muhammad Rozi, Iya, betul. dan Mbah Muhammad Rozi itu dikirim ke Dusun Petak ini untuk syiar agama. Itu pasca perang Pangeran Diponegoro ya Gus ya. Kemudian Mbah Abdul Jalil yang menjadi santrinya Mbah Imam Rozi kemudian disuruh nderek ke Mbah Muhammad Rozi ya di sini. Kemudian Mbah Abdul Jalil tadi sudah diceritakan. Kemudian turunnya Mbah Abdul Jalil itu setelah itu siapa Gus? Bisa jenengan ceritakan Gus? Mbah Abdul Jalil itu putranya seluruhnya ada 12. 12. Ya, tapi yang hidup karena ada yang meninggal waktu kecil, ya, yang hidup dan berketurunan itu ada 8. Ya. Yang pertama Mbah Kiai Jufri. Mbah Kiai Jupri. Ya, Kiai Nanti Jufri. makamnya di situ. Ya. Nah, kemudian ada Mbah Kiai Nisom yang ada di Salatiga. Mbah Gufron, Kiai Gufron ada di Salatiga juga. Kemudian Mbah Hisam ini ada di Tegalsari. Tegalsari itu yang Masuk wilayah disebut- mana Gus? masih kecamatan Tangga Susuan, Susuan, tetangga. tapi beda desa Tidak nggih. mau melewati. Nggih, beda desa Ya, nggih. itu yang diungkap sama Dr. Zaman Ridho Fir Nggih. di bukunya tradisi pesantren. Iya. Itu yang dimaksud ya Tegalsari yang ditempati Mbah Hisam. Nggih, nggih. Nanti kemudian Mbah Hisam pindah ke Suruh, ke Reksosari. Oh gitu Nah, ya. kemudian sampai di sana sekarang banyak juga pesantren itu Nggih. dari Mbah Cikal Hisam. bakalnya Mbah Hisam. Iya. Terus kemudian Gus. Nah, kemudian ada juga Mbah Hawari. Kalau Mbah Hawari itu di sini. Masih di Ya. dekat sini nggih. Jadi Makamnya dari juga di masjid. sekian putranya Mbah Kiai Abdul Jalil itu yang paling dekat dan paling lama serta eksis di dalam ketorekohan itu Mbah Kiai Hawari. Mbah Hawari yang eksis di Toriko. Ya. Nah, untuk Mbah Abdul Jalil. Ya artinya Mbah Abdul Jalil itu kan sudah sido. Mbah Jupri. Kemudian Mbah Jupri ini iya, berdampingan iya. dengan Mbah Kiai Hawari. Oh ngoten, Mbah Nggih. Jupri ya. Nggih. Yang paling sepuh tadi ya. Nggih. Jadi gini, dulu Mbah Kiai Jupri ini kan kemudian melanjutkan ke Torekohan. Nah, kemudian ke Torekohan, kemudian karena dalam kegiatan Torekoh itu membutuhkan figur yang harus menetap. Kemudian Mbah Jupri yang menetap di sini. Nah, Mbah Kiai Hawari yang dakwah ke sana. Oh yang Jadi yang menyapa jejak- masyarakat nggih. Sejak desa Milangkori itu Mbah Kiai Hawari. Menteri Luar Negeri. Oh iya Nah, ngoten. Mas, Mas, dan Mas, ya, sebagainya. iya, iya. Sekaligus Mbah Kiai Hawari ini kan backgroundnya juga di pertabiban juga, ilmu hikmah itu Ilmu juga. hikmahnya juga. Iya. Ternyata manajemennya bagus juga ya Gus. Luar biasa. Nah kemudian yang Mbah Kiai Hisam itu untuk ilmu istilahnya akademiknya, keilmuan intelektualitasnya itu kemudian disuruh buka mendirikan di Tegalsari. Jadi sini khusus
waktu dulu istilahnya sini pondok Pondok sepuh. Torikoh ya, pondok Pondok sepuh. sepuh, pondok Torikoh yang Pondok setiap sepuh itu hari Metak, lah kalau Tegal itu pondok ada ilmiah. Pondok ilmiah. kegiatan suluk. J. Ada kegiatan suluk. Itu gitu ceritanya. Nah, di masa itu juga di sini dikasihnya sekitar 300 meter itu ada petilasannya Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang yang Ira Joko Tingkir. Iya, Nyi Ageng Serang yang apa sekarang di Kulon Progo makamnya. Iya. Ya. Jadi ini gini. Dulu waktu Solo mungkin agak berafiliasi dengan penjajah. Kerajaan Serang itu diserang sama Belanda. Kemudian lari ke barat. Lari ke barat itu dengan maksud mau bergabung dengan laskarnya Diponegoro di Menoreh. Oh, ngeten. Nah, Iya. kemudian Nyi Ageng Serang ini kan bapak dan suaminya sudah gugur oleh Belanda. Kemudian lari ke barat. Nah, itu yang dilewati jalur sungai ini. Sehingga sungai di sebelah pondok ini namanya Sungai Serang. Serang. Dilalui oleh Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng tadi. Ya, Serang. namanya Sungai Serang. Nggih. Nah, kemudian Belanda pun mengajar ke sini. Di sini Mas sudah sebagai markas Hizbullah. Nah, kenapa kok singgahnya atau transitnya di sini? Karena memang di sini kebetulan kalau dari putra dan putri itu kan sambungan antara Solo dan Jogja. Oh, ngeten. Keraton gitu. Nggih, Jadi nggih. Mbah Imam Rozi itu jalur Solo, kemudian yang putri yang melahirkan Mbah Muhammad Rozi itu dari jalur Dari Jogja. Jogja, nggih. Jadi jalurnya Mbah Nur Iman Raden Sandio Melangi. Nah, nggih, sehingga nggih. ibunya Nggih. jadi Mbahnya itu Mbahnya Fatimah itu makamnya di Penggung, jadi satu dengan Mbah Muhammad Rozi. Nah, Belanda mengajar ke sini ini, kemudian dibikin taktik. Waktu itu ada satu santri yang namanya Mbah Cuwo. Mbah Cuwo itu disiasati jangan sampai kedatangan siapapun. Kita bikin strategi kalau Belanda mengejar ke sini, bilang bahwa Nyi Ageng Serang itu sudah meninggal dan sudah dikubur di sebelah Oh, untuk 200 meter mengelabui dari sini. Belanda, Untuk ya. Padahal itu mengelabui hanya Belanda. petilasan. Padahal itu hanya siasat karena yang dikubur di situ itu hanya selendang dan tusuk kondenya. Nah, akhirnya dengan begitu kan Belanda tidak melanjutkan pengejaran. pengejaran sehingga bisa sampai gabung di Bukit Menoreh sama Pangeran Diponegoro. Terus yang di sini kita konsentrasi kaitannya dengan perjuangan yang di sini di peta ya. Itu kan era Mbah Imam Rozi. Kemudian kita sudah cerita masuk ke era Mbah Jupri. Dan Mbah Jupri ternyata dapat istri Mbah Robiah tadi ya, yang tempur. Bagaimana Gus perjuangannya Mbah Jupri sama Mbah Robiah Gus? Coba bisa Mbah dijelaskan. Jupri itu bisa dikatakan perjuangannya mirip dengan junjungan kita Nabi Muhammad. Jadi hampir semua istrinya Mbah Jupri ini ada 4. Ada 4. Yang 2 ini semua saudagar-saudagar. Khadijah. Saudagar. Ya. Bisa maniha. Jadi saudagar semua dan itu dipakai untuk kepentingan dakwah. Ya. Jadi yang namanya Mbah Loge, kemudian Mbah Tempur itu semuanya tadinya saudagar. Saudagar. Kemudian yang lain itu kalau yang pertama, istri pertama itu namanya Mbah Supinah. Mbah Supinah ini malah justru keturunan Cina. Ya. Asalnya susuan. Ini belum Nggih. diselamkan ya. Nggih. Jadi Mbah Jupri beristri 4, ini keturunan paling banyak itu dari Mbah Supinah. Sampai dengan saya Pak Le ini dari Mbah Supinah. Mbah Supinah. Nggih. Kemudian Mbah Longgi dan Mbah Tempur Mbah Robiah itu tidak berketurunan. Kemudian baru istri yang terakhir itu Mbah Marzukoh itu punya keturunan putra 2. Jadi hampir itu dari keturunan Mbah Supinah sing keturunan Cina. Yang banyak masih ada darah Cina. Yang Mbah Jupri dan Mbah Tempur tadi ketika melawan penjajah Belanda itu yang paling heroik, yang cerita yang paling menarik
tempuran sampai dikatakan Mbah Tempur, kemudian dengan kealimannya gimana Gus itu Gus ceritanya? Eh, Sejak di awal pada masa Mbah Hatul Jalil itu Mbah Hatul Jalil sikapnya dengan penjajah itu gitu. bisa dibilang kooperatif. Oh gitu. Kooperatif. Jadi beliau menanam orang untuk bisa jadi mediator antara Belanda dengan peta. Iya, Tetapi Mbah Hatul Jalil fokus di taklimnya. Jadi fokus di dakwah, tapi kan kemudian sifatnya begini ya, apa yang diharapkan itu tidak semata-mata seperti bermusuhan, tapi juga tidak bersekutu dengan Belanda, tidak pro dengan Belanda. Maka ditanamlah namanya Wadono, namanya siapa tuh saya agak lupa itu. Anu ya, Anwar Rasul. Mbah Sahrawardi, dan Mbah Munawar. Mbah Munawar dan Mbah Sahrawardi itu terhitung sebagai pejabat. Pejabat yang direkrut sebagai pejabat oleh Belanda waktu itu. Itu rekomendasi Mbah Jalil. Rekomendasi Mbah Hatul Jalil dan masih ada hubungan sebagai keponakannya Mbah Hatul Jalil. Gitu. Nah, jadi tidak pro tapi juga tidak bermusuhan karena waktu itu mungkin dipikirnya kalau bertentangan tidak bisa melanjutkan perjuangan dakwahnya. Iya. Nah, tetapi terus akhirnya seiring dengan itu nyatanya di sini sudah bisa sebagai markas Hizbullah tersebut. Strateginya semacam itu nggih. Strategi untuk mengelabui agar supaya nggih. Yuk. Ini kita masuk ke makam Mbah Abdul Jalil. Ini Mbah Abdul Jalil. Ini istrinya.
sejarahnya gimana Ki ini? Dulu ini dari jauh sana, dari mendekat Turun. Kalau dibawa ke sini itu nggak kuat, tapi kalau bahaya itu kan naik mas. Oh gitu. Ketika Mbak Abdul Jalil ikut naik malah justru Kuat. kuat. Mbak Jupri ya. Mbak Jupri ya, Mbak Jupri bukan Mbak Abdul Jalil ya. Tinggalan. Itu, kalau baju berikut naik malah kuat. Kalau Oh, enggak, ini masih yang ini dari ya? besar dan sana ini utuh ini enggak sambungan. Oh, jadi kayu utuh ya. Utuh. Kurang lebih diameternya itu hampir ada 1 meter nih. Itu yang sana besar itu. Utuh. Ini tangganya apa? Tangi. Nih, Jati utuh ini. jadi ya. Ya, ya. Masa guys, melihatan. J, jadi peninggalan tahun kurang lebih tahun 1900-an ya. Ya. 1900-an. Di 800-an. Mbak Jupri kan? Mbak Jupri 1900. Bagian dari yang bisa kita sebut sebagai karomah dari beliau Mbah Kiai Abdul Jalil itu, para jamaah itu memberikan kesaksian dulu sebelum meninggal atau wafat yang ke-40 hari. Si Mbah ini sudah sedo, tapi beberapa tamu itu karena dulu tidak ada komunikasi seperti sekarang, dan jamaahnya itu banyak tersebar di mana-mana, jadi kurang update berita terkini kalau istilahnya sekarang. Itu sowan itu pun juga ditemui dan disuguhin hidangan sama Mbah Abdul Jalil. Padahal sudah Padahal meninggal. sudah meninggal. Jadi tahu kalau sudah meninggal itu di dalam sudah ditemui, disuguhi, keluar, ditanya oleh santri yang di luar, lah kamu ada maksud apa ke situ? Nah, ya ketemu sowan Mbah Yai, lho Mbah Yai iki wis sedo. Lho kapan wis sedo? Lah itu banyak terjadi seperti itu. Bahkan tidak hanya di dalamnya, Mbah Yai Abdul Jalil ini juga mengunjungi santri-santri yang di luar, yang di jauh. Jadi dalam keadaan sebelum sampai ke 40 hari itu si Mbah itu silaturahim ke murid-muridnya yang di beberapa daerah. Sekaligus pamit menawi Gus ya. Mbok menawi ngoten nggih. Jadi Jadi gitu, itu salah satu. setelah 40 hari dan kejadian itu tidak terjadi. Tidak terjadi lagi. Nggih. Jadi itu terjadi sebelum sampai 40 hari wafatnya. Ya, Kasab itu saat ini peta itu ada 2 sinar yang tembus ke langit warna biru. Itu satu punya Mbah Abdul Jalil, asal dari makam Mbah Abdul Jalil, dan yang satunya lagi dari makamnya Habib Abdurrahman Asgab. Segap. Itu santrinya Mbah Abdul Jalil, Gus. Itu santrinya Mbah Jufri. Oh, Mbah Jupri. Iya, malah. sudah di zaman Mbah Jufri. Dulu baiat atau rekohnya Habib Asgab ini kepada Mbah Jufri, putra Mbah Abdul Jalil. Ceritanya Habib Abdurrahman Asegaf, Gus. Ceritanya Habib Abdurrahman Asgab itu, beliau berasal dari Gresik. Istrinya dari daerah Pasuruan. Istri pertamanya dikenalnya begitu oleh keluarganya, tetapi menurut keluarganya bahwa Mbah Syekh Abdurrahman atau dikenal di sini itu Mbah Abdurrahman, itu istrinya lebih dari 90. Tetapi yang tercatat di Rabithah Alawiyah itu 41 saja. Ya. Ya, jadi setiap ada nyadran atau apa tuh keluarga-keluarga dari Habib pun ziarah ke sini. Ya, punyaan Habib Abdurrahman itu. Iya. Seperti yang sekarang Habib Abdurrahman, Habib Umar Mutahar dan sebagainya itu kalau ke sini pasti Ke Habib beliau Abdurrahman. ziarah ke Habib Abdurrahman. Untuk ketika meninggalnya kok di sini ceritanya gimana, Gus? Meninggalnya di sini itu begini. Beliau ada beberapa istri juga di daerah sini, termasuk di Tengaran, kemudian di Laur situ, ada di Susuan juga. Tetapi dulu beliau berpesan sebelum suluk dalam ritual Thariqah itu beliau berwasiat, kalau nanti saya meninggal, tolong aku dikubur di sebelah barat masjid. Sebelah barat masjid. Maksudnya apa? Maksudnya barangkali
biar jadi wasilah supaya peta ini tidak longsor, karena Di pereng peta ini pereng tinggalnya sungai di ya. tebing, tempatnya Tebing kan ya. tebing, Oh ya. iya. Supaya tidak longsor gitu. Sebagai apa namanya? Tambak ya. Tambah Iya. Itu sebagai tambah. Di salah satu karumahannya beliau itu sudah dimakamkan antara lebih dari 13 tahun. Tetapi alhamdulillah kebetulan waktu itu makamnya kebuka karena kena erosi air di sampingnya, karena kan tanah kuburan itu bentuknya tebing ya. Kemudian ditemukan jasadnya masih utuh dengan mori yang bersih dan masih hangat tubuhnya jasadnya. Mbah Jalil itu ya Gus. Mbah Habib Jalil. Begitu juga dengan beberapa putra putrinya yang kebetulan kalau dihitung sudah 30 antara 40 tahun lebih, itu kebetulan juga konangan. Itu juga masih utuh. Ada 3 putra putrinya yang juga masih utuh jasadnya.